yang lebih lucu lagi adalah beredar framing seolah-olah poltreking itu dikasih sanksi cuman karena menangin RK. Itu tol namanya. Halo semua, makin seru ya Pilkada Jakarta sekarang? Nah, di survei terakhir yang dikeluarin Litbang Kompas, pasangan Mas Pram Bang Dul udah unggul dengan 38% suara, sementara pasangan Ridwan Kamil anjlok di 34%. Nah, kita nggak usah hitung masalah survei poltreking ya, karena Dewan Etik Persepi udah ngasih sanksi ke mereka, karena mereka nggak bisa mempertanggungjawabkan metode surveinya. Ya kalau menurut gue itu wajar. Dan emang seharusnya kayak begitu. Karena pas ditanyain, database 2000 orang yang disurvei itu mana, mereka bilang datanya hilang. Giliran ditanyain dan diteken terus-terusan, akhirnya mereka ngasih database hasil surveinya. Tapi hasilnya malah beda jauh dengan yang dipublis ke publik. Kan lucu. Nah, yang lebih lucu lagi adalah beredar framing seolah-olah poltreking itu dikasih sanksi cuman karena menangin RK. Itu tol namanya. Padahal jelas-jelas dia sendiri yang nggak bisa ngasih bukti 2000-an koresponden hasil surveinya, tapi malah playing victim. Framing itu belakangan beredar di sosial media dan dipelopori oleh akun-akun yang terindikasi sebagai pendukungnya Ridwan Kamil. Ternyata udah separah itu ya mereka kena mentalnya. Nah, sebelum lanjut, coba kalian simak video ini. Bawaslu, ini banner 01 meniban banner 03. Nah, saya dari Ambara. Tolong Bawaslu ditindak lanjut ini, dan khususnya untuk Korla Perindo. Tolong sportif, kayak nggak punya tempat lain aja dimasang banner. Tolong ya Korla Perindo nih, Korla Perindo Sunter Agung. Tolong sportif, pakai otak sedikit kalau mau masang banner. Gimana? Gila nggak tuh? Cara-cara kayak gitu kabarnya terjadi di banyak wilayah di Jakarta. Surveinya mentok, spanduknya Mas Pram yang kena yang kena sasaran. Kan lucu. Coba aja lu cek di daerah lu masing-masing. Karena kabarnya di beberapa daerah di Jakarta, dari yang tadinya banyak spanduk Mas Pram, mendadak pada hilang semua dan terganti dengan spanduknya Ridwan Kamil. Aneh kan? Jadi jangan salahin gua kalau punya pikiran negatif, kalau yang nyopotin spanduk itu adalah pasukannya Ridwan Kamil. Dan kecurigaan itu makin bertambah pas ngelihat video tadi. Terus masih belum kelar masalah spanduknya Mas Pram yang dipretelin dan diganti spanduknya Ridwan Kamil, ada lagi yang bikin heboh. Kayaknya prediksi banyak orang tuh terbukti semua. Survei anjlok, elektabilitas terjun bebas, bansosnya bertindak. Walaupun sebenarnya kejadian bansos ini tuh udah sering banget dikomplain. Bahkan karena pas Pilpres itu kita berisikan tuh masalah bansos yang dikeluarin jor-joran banget. Akhirnya Bawaslu ngeluarin tuh aturan bansos tidak boleh dikeluarkan saat kampanye. Tapi masih aja tetap dilanggar dan bagi-bagiin bansos pas masa kampanye. Emangnya warga Jakarta tuh dedemit ya? Kayak orang baru masuk politik gitu tuh. Mungkin bansos itu ngefek di daerah lain, tapi nggak bakal ngefek di Jakarta. Warga Jakarta itu lebih kritis kalau hal-hal kayak begini. Masih aja tetap nekat. Cuman yang jadi masalah adalah, kan aturan bagi-bagi bansos pas kampanye itu nggak boleh. Dan yang bikin aturan itu adalah Bawaslu. Terus dengan kejadian ini, Bawaslunya kemana? Mereka masih pada hidup nggak sih itu? Mereka yang bikin aturan, tapi mereka sendiri yang malah diem aja. Kenapa nggak ditindak? Terus ngapain mereka bikin aturan kalau nggak bisa menegakkan aturan itu?
Nah, kalau dari yang gue lihat, Bawaslu ini adalah wasit yang pasif dan terkesan pura-pura nggak tahu aja. Karena kalau Bawaslu-nya aja pasif, jangan heran kalau para pendukung paslon tertentu di banyak daerah di wilayah Indonesia ya bakalan ikut-ikutan. Lawang di Jakarta aja terkesan didiemin dan nggak ada tindakan, berarti di daerah lain boleh juga dong. Bener nggak? Jadi apa tugasnya Bawaslu kalau kayak gitu ceritanya? Tapi terlepas dari itu semua, jujur, buat gue pilkada kali ini kelihatan kayak lagi ngelawak. Terutama Ridwan Kamilnya. Bisa-bisanya dia mendadak jadi jakmania. Kalau udah bobotoh, ya bobotoh aja. Nggak usah maksa jadi jakmania juga. Toh warga Jakarta nggak ada yang larang Ridwan Kamil jadi calon gubernur kan? Ingat, jadi calon gubernur doang. Dan yang jadi gubernurnya tetap Mas Pram. Oke, sebagai penutupnya, Pilkada Jakarta ini udah mulai masuk ke detik-detik terakhir. Yang artinya semua paslon pasti bakalan lebih ngegas lagi untuk naikin elektabilitasnya masing-masing. Nggak ada yang salah dengan itu semua. Karena yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah adalah kalau cara yang dilakuin itu kotor dan ngerugiin pihak lain. Apalagi kita kan katanya nggak mau lagi keulang situasi kayak tahun 2017 dulu. Yang semua serba panas, sampai nyenggol urusan suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Tapi kalau ada salah satu paslon yang ngerasa bisa melakukan apapun karena dibackingi penguasa, ya udah, lu jual, kami borong. Apa lo?